W.R. Supratman lahir pada hari Jumat tanggal 19 Maret 1903 di Purworejo, Jawa Tengah. Namun sang ayah Sarsan Jumeno Senen yang merupakan tentara Kenil dan juga seorang pendeta mencatat kelahiran W.R. Supratman di Jatinegara. W.R. Supratman memiliki 6 saudara, 1 saudara laki-laki dan sisanya saudara perempuan. W.R. Supratman tumbuh di Makassar bersama kakak iparnya bernama Rocky Jiman. Sejak tahun 1914, sejak itulah ia dibiayai sekolah oleh suami Rocky Jiman yakni William Van Eldik. W.R. Supratman sempat mengikuti ujian Client Ambassador Exam dan lulus menjadi calon pegawai rendahan. Setelah itu, W.R. Supratman melanjutkan lagi pendidikan di Norman School atau sekolah pendidikan guru saat itu. Ia pun akhirnya menjadi guru di sekolah angka 2. Akhirnya ia memperoleh ijazah Client Ambassador. W.R. Supratman memang tumbuh di keluarga musisi. Sang kakak, Rocky Jiman, juga sangat gemar dengan sandiwara dan musik. Ia bahkan banyak hasil karyanya yang dipertunjukkan di Miss Militer. Rocky Jiman juga mahir bermain alat musik biola. Kegemaran inilah yang membuat W.R. Supratman juga bisa bermain alat musik biola dan membuatnya banyak membaca buku musik. W.R. Supratman mulai berkecimpung di dunia musik saat kakak iparnya W.M. Van Eldik memberinya kado sebuah biola saat ulang tahunnya yang ke-17. Biola itulah yang membuat W.R. Supratman kemudian akrab dengan musik terutama jazz. Ia dan kakak iparnya pun akhirnya mendirikan grup jazz dengan nama Black and White. Grup jazznya tersebut sempat populer di kalangan sinyo-sinyo Belanda sebelum sang musikus ini bertransportasi menjadi tokoh kebangsaan. Ia sering berfoya-foya dan berkencan dengan sinyo-sinyo Belanda. Rupa kondisi bangsa berhasil mendesak dan menarik perhatiannya untuk ikut andil dalam bidang politik seperti pelbagai pidato dan bacaan politik. Terutama W.R. Supratman sangat gemar membaca koran Pemberita Makassar. Pengetahuan politiknya pun akhirnya membuat W.R. Supratman memiliki hasrat untuk menciptakan lagu kebangsaan. Ia sempat mengalami kesulitan saat menulis lagu kebangsaan karena W.R. Supratman merasa pengalaman politiknya belum cukup. Akhirnya ia pun melibatkan diri dalam perjuangan dan bertemu oleh para tokoh-tokoh pergerakan. Dengan berbekal biola, W.R. Supratman pergi ke Pulau Jawa, tepatnya kota Bandung, di mana daerah tersebut adalah pusat pergerakan tokoh-tokoh muda. Sebelum sampai di Bandung, W.R. Supratman rupanya singgah di Surabaya dan akrab dengan para pelajar di sana. Dengan penuh semangat dan juang, akhir jurnalisnya di koran kaum muda tidak berjalan lama. Ia kemudian pindah ke Biro Pers Algem Pers Neo Argens Alpena sebagai supporter sekaligus editor. Karena kondisi ekonomi perusahaan media tempat W.R. Supratman bekerja tersebut suret, akhirnya membuat ia memutuskan untuk beralih ke media lain. W.R. Supratman kemudian bergabung dengan Surat Kabar Sinpo yang membuat kehidupan ekonominya membaik. Di perusahaan media Sinpo juga membuat W.R. Supratman menjadi lebih dekat dengan tokoh-tokoh pergerakan, yakni Sumarno M. Tabrani, Bahdar Johan, Paul Pinotom, dan Sumarto. W.R. Supratman mengungkapkan kekagumannya pada M. Tabrani dan Sumarto saat berpidato di Kongres Pemuda Indonesia pertama. Dari situlah W.R. Supratman memiliki ide untuk membuat lagu Indonesia Raya dengan inspirasi cita-cita satu nusa, satu bangsa digelari di Indonesia Raya. Setelah kongres selesai, W.R. Supratman mulai membuat konsep lagu kebangsaan dengan tulisan dalam not balok dan not angka. Lagu Indonesia Raya akhirnya tercipta dengan 3 kuplet dan bait ulangan dan irama lagu 6/8 pada Kongres Pemuda II diselenggarakan pada 28 Oktober 1928 di Batavia. W.R. Supratman berinisiatif untuk menyanyikan lagu ciptaannya. Lagu Indonesia Raya kemudian dengan cepat menjadi terkenal. Apabila ada partai mengadakan kongres, maka lagu tersebut lalu dinyanyikan. Lagu Indonesia Raya merupakan perwujudan rasa persatuan dan keinginan untuk merdeka.
Karena menciptakan lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman menjadi buronan polisi Hindia Belanda hingga ia jatuh sakit di Surabaya. Karena lagu ciptaannya yang berjudul Matahari Terbit pada awal Agustus 1938, Supratman ditangkap saat sedang menyiarkan lagu tersebut bersama para pandu di Nirom, Jalan Embong, Malang, Surabaya. Lalu ia ditahan di penjara Kalisosok, Surabaya. W.R. Supratman meninggal pada tanggal 17 Agustus 1938 karena sakit.